Ya, puji Tuhan. Nama saya Paulus Abednego. Saya satu sinode di tempat ini. Jadi saya juga dari JKI. 3 minggu ini saya berada di JKI terus menerus. 2 minggu yang lalu saya dari JKI Gresik. Minggu kemarin saya di JKI Kudus. Minggu ini saya di JKI di sini. Puji Tuhan. Saya senang sekali boleh menyapa, boleh hadir di tempat ini. Semua anugerah dan semua kebaikan Tuhan. Amin. Ya, amin. Haleluya. 25 tahun yang lalu saya masih SMA, 25 tahun yang lebih yang lalu saya masih SMA, saya duduk di sebuah kebaktian dan saya lihat beliau main seperti sekarang ini. Mungkin buat Bapak Ibu biasa, tapi buat saya tidak biasa. 25 tahun bukan waktu yang singkat buat saya, tapi lagu terakhir saya berkata ya dan amin. Di setiap musim kehidupan dia ada, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Begitu juga ini yang saya alami, dan saya juga yakin 100%, 1000% dengan yang beliau alami. 25 tahun masih eksis melayani Tuhan. Oh iya, itu kalau enggak Tuhan yang menopang, mana bisa. Benar. Dari sisi saya, 25 tahun yang lebih yang lalu, saya masih SMA, saya masih belum ngerti apa-apa tentang dunia ministry. Saya enggak pelayanan apa-apa Pak waktu itu. Tapi saya lihat beliau main musik ini. Makanya begitu tadi dia main, saya dengar, saya nikmati hadiratnya, saya menikmati permainannya. Terima kasih banget. Ya di Surabaya lah, mau di mana lagi. Benar toh Pak, 25 tahun lebih kan Pak masih di Surabaya. Jadi berkat luar biasa beliau ini. Jadi apapun yang Bapak Ibu lewati, hadapi di hari-hari ini, anugerahnya itu lebih dari cukup buat kita. Sudah terbukti menopang saya, dan sudah terbukti menopang beliau. Benar kan ya? Jadi tidak ada alasan buat kita untuk mundur. Tidak ada alasan buat kita untuk berhenti di tengah jalan. Amin. Kasih salam kiri kanan dulu. Tetap kuat. Strong. Be strong. Puji Tuhan. Sampai jam 30 menit saya diberi waktu. Oke. Saya selalu memulai seperti ini, Bapak Ibu, bahwa pada waktu Yesus ada di kayu salib, kalimat yang Tuhan Yesus katakan adalah apa? Apa? Sudah selesai. Amin. Nggak perlu baca ayatnya ya, nanti cari sendiri aja. Sudah selesai. Kalau saya ngomong sudah selesai, mungkin masih ada yang belum. Kalau Pak Peter yang ngomong sudah selesai, mungkin masih ada yang belum. Tapi kalau Yesus yang ngomong sudah selesai, kira-kira benar-benar selesai enggak? Benar-benar selesai? Tapi kenapa Bapak Ibu sering kali tidak percaya? Kalau dia berkata selesai berarti selesai. Selesai tuntas, selesai utuh, selesai sempurna. Loh apanya Pak yang sempurna? Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan. Benar? Dia diselamatkan. Barang siapa hatinya percaya, mulutnya mengaku, maka dia diselamatkan. Amin. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan, cuma lewat siapa? Yesus. Amin. Sudah banyak pengajaran yang mendegradasi tentang Yesus. Tapi BPCC, apapun yang terjadi, tetaplah percaya dia Tuhan, dia Raja. Tidak ada yang lain, cuma Yesus. Amin. Yesus yang berkata tadi sudah selesai. Pada waktu dia berkata sudah selesai, ya selesai. Apanya yang selesai? 2 Korintus 5 ayat 17 katakan seperti ini, siapa yang di dalam Kristus adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama, yang baru
Sudah atau akan? Akan atau sudah? Sudah atau akan? Sudah. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah ini yang saya maksud. Firman ini berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah, bukan akan. Yang baru sudah datang. Ada banyak hal yang Yesus katakan selalu berkata sudah, bukan akan. Dia katakan sudah datang yang baru itu, sudah datang baru, yang lama sudah berlalu. Artinya apa? Tidak peduli latar belakangmu seperti apa, tidak peduli kau lahir dari keluarga apa, tidak peduli kau lahir di kota mana, tidak peduli keadaanmu ekonomi bagaimana. Tapi firman ini berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Baru semuanya. Bapak Ibu tahu baru? Bahasa Jawanya gres kalau di Jawa. Di sini apa? Baru ya baru. Tapi seringkali kita berkata ini, Pak aku dari keluarga miskin. Pak aku dulu orang tua aku seperti ini. Aku dari keluarga broken home. Pak dulu papa mamaku diabetes. Papa mamaku sakit jantung. Secara medis berkata seperti itu. Tapi firman ini berkata apa? Milih mana? Milih mana? Makanya tadi kan saya katakan, Yesus kalau sudah bilang selesai berarti ya selesai. Yesus bilang baru berarti ya baru. Artinya apa? Kita punya masa depan baru. Kita punya hidup yang baru. Kita punya nasib yang baru. Amin. Kita punya kesehatan yang baru. Tidak peduli orang tua saudara mungkin diabetes, sakit jantung dan sebagainya. Tapi firman ini dikatakan engkau baru. Tidak ada kutuk yang ada di kita. Karena Yesus sudah katakan sudah selesai. Amin. Kasih salam kiri kanan katakan kau baru. Amin. Anugerahnya baru, kekuatannya baru, semuanya baru, roh kita baru. Amin. Dimulai dari roh itu baru. Jiwa dan tubuh belum. Bapak Ibu yang gemuk seperti saya, waktu terima Tuhan Yesus tetap gemuk. Tetap. Yang baru rohnya. Nah firman mencatat seperti ini. Pada waktu kita sudah mengaku maka roh baru. Roh yang di dalam kita sama persis dengan roh yang membangkitkan Yesus. Sama persis. Roh yang membangkitkan Yesus tinggal di mana? Tinggal di sini. Makanya itu Bapa di surga lihat kita baru. Roh kita baru, ada Roh Kudus. Roh yang membangkitkan Yesus ada di sini. Ini luar biasa. Ini poin pertama yang luar biasa. Amin. Engkau baru. Amin. Buang segala pikiran-pikiran yang lama. Amin. Engkau baru. Masa lalumu seperti apa? Baru. Nasibmu seperti apa? Baru. Amin. Kita tidak bisa milih lahir dari keluarga seperti apa. Kita tidak bisa milih lahir dari orang tua seperti apa. Kita tidak bisa milih lahir di kota apa. Tapi kita bisa milih menjalani kehidupan ini seperti apa. Dan kita bisa milih mengakhiri nanti seperti apa. Benar kan ya? Amin? Iya. Kita milih untuk menjalani seperti apa. Pada waktu kita tahu kita punya nasib yang baru. Bapak Ibu kalau misalnya dulu pernah tanya dengan paranormal dan sebagainya. Dia cuma lihat masa lalu kita. Dia tidak bisa lihat sekarang dan masa depan kita. Karena firman berkata rancanganku rancangan yang terbaik. Amin. Yang pertama ini luar biasa. Yang kedua Galatia katakan seperti ini, Galatia 4 ayat 6. Dia menyuruh rohnya seperti tadi saya katakan. Tinggal di hati kita. Dan ayat ini selanjutnya katakan untuk memanggil dia apa? Ya Aba, ya Bapa. Amin. Satu roh
Dan menyuruh anaknya masuk kita. Dan kita boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Perhatikan ini hal yang luar biasa. Tidak ada agama apapun yang bisa memanggil Tuhannya Bapa. Ini satu privilege, ini satu VIP, satu kehormatan yang luar biasa untuk memanggil dia Aba, Bapa. Tidak ada, Bapak Ibu boleh cari dimanapun, tidak ada yang boleh memanggil Tuhannya itu Aba, Bapa. Amin. Maka lagu tadi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Dia mencintai dengan begitu luar biasa. Sehingga kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah banyak dari kita yang salah mengartikan cintanya dari Tuhan. Saya berkata, kalau Bapak Ibu buka tentang perumpamaan anak yang hilang, si bungsu keluar dari rumah. Alkitab mencatat seperti ini. Pada waktu itu setiap saat, setiap waktu, bapaknya itu selalu ada di suatu rumah. Pada waktu bapaknya melihat si bungsu itu kembali, yang lari siapa? Yang lari siapa? Yang lari bapaknya. Bapaknya, Alkitab mencatat bapaknya cuma tidak menunggu. Datang. Bapaknya lari menjumpai. Alkitab mencatat, pada waktu dia berjumpa dengan anaknya, bapaknya tidak berkata, kamu kemana nak? Kamu ngapain saja? Kenapa kamu ngabisin punya papa? Kenapa kamu seperti ini? Tidak bertanya mengapa. Setuju? Alkitab mencatat pada waktu dia ketemu anaknya, bapaknya kasih apa? Kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, kasut. Benar? Kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu. Ini yang membuat saya kagum dengan caranya dia mencintai kita. No judgment, no condemnation. Dia mencintai kita tanpa tuduhan, tanpa penghakiman. Dia mencintai kita apa adanya. Seutuhnya dia mencintai kita. Tetapi koma, bukan titik. Dia tidak mau kita apa adanya. Dia menerima kita apa adanya. Tapi dia tidak mau kita terus apa adanya. Dia menerima kita tanpa tuduhan, tanpa penghakiman dan sebagainya itu. Dia mencintai dengan seutuhnya keadaan diri kita semuanya ini. Dan dia tidak mau kita terus di situ. Karena itu ayat itu kasih apa? Kasih sepatu, kasih jubah, kasih cincin. Ada banyak dari kita orang Kristen, pada waktu kita datang ke gereja, pada waktu kita datang untuk doa, kita merasa tertuduh. Pernah ngalami seperti itu enggak? Ada banyak dari kita merasa tertuduh, kamu sudah seperti ini, sudah seperti itu, sudah seperti ini. Akhirnya kita tidak ke gereja, akhirnya kita tidak doa. Dengar baik-baik. Dia mencintai kita apa adanya. Amin. Pada waktu kita tahu, kita sadar, kita percaya ada satu pribadi yang mencintai kita apa adanya. Yang mencintai kita tanpa syarat. Maka membuat kita kuat. Maka membuat kita akan menjalani kehidupan ini di setiap musim kehidupan. Aku tahu pasti ada Bapa yang mencintai aku. Semakin berjalan ke sini, saya semakin tahu dia, saya semakin kagum. Makasih. Satu teman saya di Jakarta, suatu hari dia buat peraturan seperti ini. Kalau di Bali tidak tahu peraturan seperti ini berlaku enggak. Dia bilang sama anaknya yang cewek, pokoknya kamu jam 10 harus sampai rumah. Tidak boleh lebih dari jam 10. Namanya anak Jakarta. Dilanggar. 1, 2, 3. Sampai 3 dilanggar. Mamanya bilang, namanya ini teman saya. Kamu ini sudah 3 kali, mama tidak bisa seperti itu. Kemudian setelah saya ngomong itu,
Besoknya anak ini tidak pulang. Tidak pulang seminggu lebih. Mamanya WA, mamanya telepon, mamanya cari teman-teman, kontak teman-temannya. Semuanya bilang tidak tahu, kompak bilang tidak tahu. Kemudian hari yang teman saya ini dia, aku cuma doa bro, aku cuma doaku. Dia. Terus apa yang kamu dapat dari Tuhan? Tuhan kasih tentang perumpamaan yang hilang. Teman saya cerita seperti itu. Tepat 2 minggu, anaknya ini datang, namanya Felicia. Datang ke rumah. Terus saya tanyain, apa yang kamu lakukan? Aku ndak ngomong, tanya kamu kemana, gitu, gini, gimana. Ini ndak mudah loh buat ibu-ibu, bener ndak? Loh bener loh, ini buat ibu-ibu terutama ndak mudah. Ibu-ibu akan selalu menghakimi loh. Kamu minggat kemana, kamu pergi kemana. Tapi teman saya bilang, aku ndak ngomong kok, aku cuma peluk. Karena dia mama sayang banget sama kamu. Mama sayang banget. Suruh mandi, sama dia dimasain, makan. Dia enggak tanya apa-apa teman saya ini. Besok pagi, malamnya, anak ini datang ke mamanya. Masuk kamar mamanya bilang, aku minta maaf, bla 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 bla. Dia tidak mengalami hal-hal negatif apapun. Dia cuma pengen sendiri di rumah temannya, di apartemen temannya. Cerita ini meneguhkan saya seperti yang Firman tadi katakan. Bahwa cinta yang tanpa syarat itu akan membuat kita kuat. Amin. Kita punya pribadi yang mencintai kita tanpa syarat. Tidak menuduh, tidak menghakimi. Siapa yang suka menuduh dan menghakimi? Golongan si jahat, iblis. Dia akan menuduh, menghakimi. Tujuannya apa? Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh, membinasakan. Pagi hari ini, taulah ada pribadi yang mencintaimu tanpa syarat dengan ajaib, dengan luar biasa. Amin. Saya sedang baca tentang Yusuf, kisah Yusuf, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan tentang Yusuf. Yusuf bukan dari keluarga yang miskin. Benar kan ya? Yusuf diberi jubah yang mahal. Yusuf diperlakukan dengan luar biasa oleh bapaknya. Tapi singkat cerita, dia menerima 2 mimpi. Dua kali mimpi. Bukan sekali, 2 kali mimpi yang mirip. Tapi setelah dia menerima mimpi itu, Alkitab mencatat dia dijual sebagai apa? Sebagai budak. Mohon maaf kata, di zaman itu budak bukan sekedar berdiri seperti saya seperti ini. Di zaman itu pada waktu seseorang mau beli budak, maka budak itu harus telanjang. Supaya apa? Yang beli bisa lihat tulangnya ada rusak, enggak ada bengkok, enggak ada cacat, enggak. Bapak Ibu bisa bayangin enggak? Dari kondisi anak orang punya, dia ditelanjangi seperti itu di depan banyak orang untuk orang itu beli dia. Artinya apa? Yusuf merasa dilecehkan. Yusuf merasa dicampakkan. Yusuf merasa terhina. Yusuf merasa tidak ada artinya. Tapi Alkitab mencatat, Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Kisah Yusuf, tidak ada satu kata pun di mana Yusuf ngomel. Ya Pak ya. Ada banyak alasan untuk Yusuf ngomel. Ada banyak alasan buat Yusuf berhenti. Dilecehkan, dicampakkan, dibuang sedemikian rupa. Tapi Yusuf tidak berhenti. Dia terus jalan. Sampai akhirnya dia sampai jadi penguasa yang kedua. Pagi hari ini, saya yakin dari Bapak Ibu yang hadir tempat ini tidak pernah mengalami seperti yang Yusuf alami. Engkau mungkin dilecehkan. Engkau mungkin dicampakkan. Engkau mungkin tidak dianggap. Tapi engkau tidak mengalami seperti yang Yusuf alami, lebih seperti itu. Pagi hari ini dia mencintaimu tanpa syarat.
Dia membawa engkau, memenuhi engkau dengan cintanya yang tanpa syarat. Sehingga engkau boleh memanggil ya Aba, ya Bapa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kau membuatku berharga di matamu. Mari nyanyikan lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu. Kau membuatku berharga di matamu, amin. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Pejamkan mata Bapak Ibu sebentar, nikmati musik ini. Dia yang membuat kita berharga. Dan selalu anugerahnya menopang, membuat kita berharga. Makasih. Buka hatimu Bapak Ibu. Kau yang pernah ngalami disingkirkan, dicampakan, dilecehkan. Pagi hari ini biar kasih itu membebat dirimu. Firman-Nya berkata, sudah selesai. Maka juga yang sama, kasih-Nya selesai dengan ajaib, dengan utuh di hatimu. Siapapun kita, Dia mengasihi kita secara sempurna. Tanpa syarat, tanpa tuduhan, tanpa penghakiman. Ya sekali lagi kasih itu mengalir memenuhi hatimu. Dan kau percaya, kau meresponinya. Ada pribadi yang mencintai engkau tanpa syarat. Ada pribadi yang menerima engkau apa adanya. Ada pribadi yang membuat yang pingin engkau terus maju. Apapun masa lalumu, bagi Tuhan no problem. Tapi responi seperti anak yang hilang itu datang. Nikmati pelukannya. Nikmati cintanya. Mari masing-masing berdoa. Saya tidak tahu apa yang pernah kau alami. Tapi firman Tuhan berkata yang tidak ditanam oleh Bapa, kita bisa cabut itu di dalam nama Yesus. Mungkin kau tidak dihargai. Mungkin kau tidak pernah dipeluk oleh papa mamamu. Mungkin kau tidak pernah diberi kata-kata pujian oleh papamu. Mungkin kau tidak pernah dirangkul oleh papamu. Tapi pagi hari ini, siang ini kasih-Nya itu hebat, bisa menerobos hatimu sampai yang paling dalam.
Mari nikmati kasih-Nya itu. Izinkan Roh Kudus menerobos hati. Ada satu teman saya di Surabaya. Sampai hari ini dia tidak tahu siapa orang tuanya. Tapi setiap kali dia ada di stasiun dan dia dengar suara bunyi bel yang di stasiun itu, dia bisa takut sampai nangis. Dan dia bertanya sama Tuhan, pada waktu dia percaya sama Tuhan, dia tanya, kenapa ya Tuhan ya? Setiap aku ke stasiun, aku dengar bunyi itu, aku kok nangis, aku takut. Saat dia nyembah, sendirian bukan seperti ini. Bapa itu hadir. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tanpa syarat. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang luar biasa. Bapa menghampiri dirinya dan berbicara dengan bahasa Inggris pada waktu itu. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau anakku. Aku mengasihi engkau anakku. Di saat seperti itu dia nangis. Nangis. Tiba-tiba penglihatan itu datang ke dia. Apa yang dia dilihat? Dia lihat seorang wanita muda turun dari kereta api. Menggendong bayi wanita. Turun dari gerbong kereta api. Kasih bayi itu kepada seseorang. Kemudian wanita itu kembali naik gerbong itu dan kereta api jalan. Di situ dia tahu bahwa itu mamanya. Di situ dia tahu bahwa bayi itu dirinya. Sampai hari ini dia tidak tahu orang tuanya. Tapi dia tahu dia punya bapak. Bapak yang mengasihi dia. Bapak yang ada di setiap musim kehidupan. Pagi hari ini, siang ini, izinkan Roh Kudus itu menyapa engkau kembali, kasih-Nya itu memenuhi hatimu. Buang segala tuduhan karena dia tidak pernah menuduh engkau. Buang segala sesuatu yang tidak baik itu karena dia Bapa yang baik. Hanya baik dan baik dari dia. Biar kasih-Nya menjamah, memulihkan hatimu pada pagi hari. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan lagi Bapa. Bapa, Engkau sungguh ku
Biar musik main saja. Mari, hal sesuatu yang tidak baik yang masih ada, yang Tuhan ingatkan pada siang hari ini, mari katakan cabut itu di dalam nama Yesus. Karena Bapa yang dari Bapa selalu baik, baik, baik dan baik. Biar kasih itu memelukmu pada siang hari ini. Biar cinta yang tanpa syarat itu memeluk hatimu. Memulihkan engkau semuanya Bapak Ibu kekasih Tuhan. Engkau bisa minta. Dan Dia bisa beri lebih daripada yang kau bayangkan. Pada waktu kita tahu kita dicintainya tanpa syarat. Itu akan membuat kita kuat menjalani hidup ini. Karena kita tahu dicintai oleh Bapa yang baik. Makasih. Biar kasih itu menyapa setiap kami. Makasih. Panggil Dia Bapa. Panggil Dia Bapa dari hatimu yang paling dalam, panggil Dia Bapa. Tidak ada yang selain hal yang indah itu pada waktu kita panggil Dia Bapa. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau terus melawati setiap dari kami. Puji Tuhan. Mari saya ajak dibuka Markus 5 ayat 34 ayat yang terakhir. Bapak Ibu boleh lupa apa yang saya sampaikan. Tapi jangan pernah lupa seumur hidupmu engkau punya Bapa yang baik. Amin. Bapa yang tidak menghukum, tidak menghakimi kita. Bapa yang menerima kita apa adanya. Bapa yang ingin kita terus maju, progresif dengan luar biasa. Amin. Dia mau kita terus ada bersama dengan Dia. Selalu dan selalu Dia pengen terus ada bersama dengan kita. Amin. Makanya setiap saat, setiap waktu, di setiap musim kehidupanmu, yakin dan percaya panggil Dia Bapa, Bapa, Bapa. Amin. Engkau anak. Engkau anak. Kita semua anak. Kisah ini berbicara tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Gak usah baca ya, di atasnya nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. 12 tahun mengalami pendarahan. Habis semuanya dan tidak sembuh. Alkitab mencatat seperti itu. Sama seperti kisah Yusuf. Di zaman itu wanita yang mengalami pendarahan, wanita yang mengalami pendarahan, orang yang kena kusta itu dicampakkan, diminggirkan, ya kan? Tidak dianggap najis. Sama seperti Yusuf, minggir. Ini ngalami loh. Alkitab mencatat dia mendesak dan dia berkata asalku jamah jubahnya. Benar kan ya? Aku sembuh. Wanita ini cuma pengen sembuh. Benar kan ya? Loh sudah habis kok. Sudah 12 tahun sakit tidak sembuh-sembuh. Dia pengen sembuh. Tapi ini loh hebatnya Tuhan yang membuat saya kagum. Kalimat pertamanya itu loh. Hai apa? Hai apa? Dia tidak panggil hai wanita. Dia panggil hai anakku. Dia Bapa kita. Dia mau hubungan dengan kita. Kalau yang lain sembuh selesai, tinggal. Enggak ini. Ini selalu dan selalu. Dia pengen hubungan dengan kita. Dia memandang kita anak.
Dan kita boleh memanggil dia Bapa. Dia pengen seperti itu terus dan terus. Di setiap musim kehidupan kita, apapun yang kau alami, dia pengen terus memanggil engkau anak. Dan dia mau kita memanggil dia Bapa. Pada waktu saudara mengenal dia secara pribadi, bukan dari kata orang, maka engkau akan kuat. Karena engkau dicintai tanpa syarat. Dia pengen terus dekat dengan kita semuanya. Amin. Anak. Saya bisa nanti keluar dari parkiran di sini, saya ketemu seseorang misalnya. Di pinggir jalan saya bisa kasih 50.000, saya bisa kasih 100.000. Tapi saya tidak akan pernah kasih dia sertifikat rumah saya. Bapak Ibu ada yang mau kasih sertifikat? Kasih ke Pak Peter aja atau ke saya. Kita akan kasih sertifikat itu ke siapa? Ke anak. Karena apa? Karena ahli waris. Paham di sini? Kalau saudara cuma ngomong Tuhan berkati aku, buat Tuhan itu cuma receh. Kecil, receh aja. Tapi esensinya bukan berkat. Esensinya adalah bahwa kita ini punya hubungan dengan Bapa di surga. Sehingga anak yang hilang itu kalimat yang terakhir katakan seperti ini bapaknya. Semua milikku adalah milikmu. Sama, semua milik saya, ya milik dia. Karena anak saya. Ini keren loh Pak. Kalau Bapak Ibu tahu tentang ini. Ngalami ini secara pribadi. Suatu hari saya ajak anak saya yang kedua ada di Jakarta. Saya makan di Alam Sutra, ada satu restoran Michelin. Saya masuk di situ, saya makan di situ berdua sama anak saya yang kedua ini. Selesai makan itu hari Jumat malam, saya masih ingat banget, karena itu berkesan buat saya. Berkesannya bukan di makannya, berkesannya di Sabtu pagi. Habis makan selesai, makan sambil ngobrol seperti biasa, kemudian kita pulang. Sabtu pagi, saya bangun, belum sikat gigi, belum ngapain, baru saya diranjang dan saya duduk. Belum ngomong apa-apa, saya cuma duduk. Tata muncul di ayat saya di Mazmur 23. Aku menyediakan hidangan bagimu. Waktu ayat itu datang, kemudian pengertian itu datang. Kalau kamu bisa memberi yang terbaik buat anakmu, apalagi aku Bapa di surga. Amin. Bulan ini tahun ajaran baru. Bapak Ibu yang punya anak pasti beliin seragam. Benar kan ya? Sekolah baru, naik kelas, seragam baru, sepatu, kaos kaki, perlengkapan semua. Tolong tanya saya, permisi tanya. Ada enggak Bapak Ibu yang ngasih anaknya gini? Nah, tak beli no bajunya ya. Nanti kaos kaki mas sepatu beli sendiri. Tolong ada yang seperti itu? Tak kasihin sepatu, tak kasihin kaos kaki. Tapi nanti buku-buku beli sendiri ya. Ada Bapak Ibu yang seperti itu ke anaknya? Kalau ada tolong angkat tangan. Tidak ada. Setujuan ya? Kenapa? Kita beri lengkap semuanya buat anak kita. Padahal kita ini bukan bapak yang 100% baik. Kita orang tua bukan 100% baik. Tapi kita punya Bapa di surga yang sangat amat baik. Dia lengkapi semuanya dengan kita secara sempurna utuh. Amin. Makanya itu jangan seringkali orang seperti ini, kenapa ya Pak aku ngalami ini? Karena Tuhan izinkan. Tidak. Dia Bapa yang baik, dia selalu baik dan baik. Kalau kita aja bisa baik sama anak kita, apalagi Bapa di surga. Amin. Pada waktu Bapak Ibu ngajarin anaknya naik sepeda, kita pada waktu ngajarin kita akan perhatikan anak kita. Pada waktu anak kita jatuh dari sepeda, tolong tanya, Bapak Ibu langsung datangi atau bicara, ayo syukur, salahmu sendiri jatuh. Kita akan datangi kan ya, benar? Kita akan tolong anak kita.
Apalagi loh dia Bapa di surga. Lanjut ke ayat ini. Wanita ini cuma pengen sembuh, tapi dia dapat hubungan anakku. Wanita ini pengen sembuh, tetapi dia katakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita ini katakan seperti ini di ayat sebelumnya. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Tapi bahasa lain dari ayat ini, selain bahasa Indonesia ini, ayat ini mengajarkan bahwa imanmu telah menyelamatkan kau. Yesus ngajarin seperti ini. Imanmu ini bukan ke benda, tapi imanmu ke pribadi. Ke siapa? Ke Yesus. Amin. Iman kita bukan ke si A, si B, si C, benda A, benda B, benda C, bukan. Iman kita bukan ke kita punya rumah, kita punya perhiasan, kita punya sertifikat, kita punya, bukan. Iman kita kepada pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Makanya itu di setiap musim kehidupan, kita boleh mengalami persoalan apapun, tapi yang penting adalah kita bersama siapa. Yes, bersama siapa ini yang penting. Bukan apa yang kita punya. Pada waktu kita mengalami persoalan, oh Pak aku masih punya duit segini, oh Pak aku masih punya mobil, oh Pak aku masih punya rumah. Nothing semuanya itu. Yang penting adalah pada waktu engkau sedang menghadapi persoalan itu, bersama siapa engkau mengalaminya. Yang kedua, dia bertemu Yesus, dia mengalami Yesus, iman yang kepada Yesus, bukan kepada apa-apa ini. Yang ketiga, pergilah dengan selamat. Bahasa yang lain, pergilah dengan damai. Pergilah dengan sukacita. Kalimat selamat ini, sozo, S-O-Z-O. Artinya, dia tidak cuma sembuh, tapi dia punya yang lain, dia punya segalanya. Makanya Yesus katakan tadi, sudah selesai. Artinya kita ini tidak cuma selamat masuk surga, tapi kita punya jatah, punya hak, S-O-Z-O, sozo ini loh. Kita punya lengkap utuh, kita diberkati, kita sehat, kita ditolong, kita dipulihkan, kita jadi berkat. Amin. Lihat loh, cuma pengen sembuh. Tapi dia tidak cuma kasih sembuh tok, dia kasih lebih. Itulah prinsip Bapa di surga. Tidak pernah kasih biasa-biasa. Semakin saya ngalami bersama Tuhan, semakin saya tahu, semakin saya kagum. Dia selalu beri yang terbaik buat kita. Amin. Kita punya hak, punya jatah, dan harus percaya dia memberi yang terbaik. Amin. Terbaik loh. Soso ini. Amin. Dia beri yang terbaik. Jangan berhenti. Terus maju. Kau akan terus menerima kebaikan. Hari-hari ini saya semakin lihat kuasa, kasih, kebenaran Tuhan dinyatakan. Buat Tuhan tidak ada yang sulit untuk lakukan mujizat itu. Amin. Karena dia sudah berkata, sudah selesai. Hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu seperti apa. Tapi pada waktu Bapak Ibu tahu bahwa engkau harus punya hubungan sama Bapa di surga. Dia Bapa yang baik sekali. Engkau punya jatah, engkau punya hal yang luar biasa yang ada di surga itu. Yang menjadi milikmu, yang seharusnya jadi milikmu. Tapi ada satu oknum yaitu iblis yang berusaha mencuri, membunuh, membinasakan sehingga engkau tidak dapat apa-apa. Amin. Semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu punya handphone semua kan ya? Selama handphone itu mati, maka semua yang ada di handphone itu tidak berfungsi. Tidak connect. Iya kan? Meskipun harga handphonemu 1 juta sampai 20 sekian juta, tidak ada berfungsi pada waktu tidak connect. Apa tidak ada Pak? Loh ya ada. Fungsinya kan tetap ada di handphone, tapi tidak bisa digunakan. Kenapa? Tidak connect.
Ya sama. Kalau kita tidak connect apa yang sudah tersedia itu ya tidak bisa sampai ke kita. Paham ini? Di depan saya ada misalnya ada 10 kilo beras. Saya bisa kelaparan loh. Kalau saya cuma liatin saja. Ya apa caranya supaya saya tidak kelaparan? Saya ambil 1 genggam. Saya buat nasi atau bubur. Benar? Kita bisa orang Kristen banyak ngalami seperti itu. Kita bisa ini apa ini? Bapak Ibu boleh ngomong air 1000 kali, tapi gak ngalami apa-apa. Tapi pada waktu saya ambil sedotan, saya minum cuma 1 teguk saja, tanpa sebut air. Saya nikmati kelegaan enggak? Paham ini? Ada banyak orang datang ke gereja tidak ngalami apa yang seharusnya jadi jatahnya. Cuma panggil air. Mau ngomong 1000 kali kamu tidak akan ngalami apa-apa. Punya handphone boleh macam-macam, gak mau kasih SIM card, tidak connect wifi. Handphonenya tidak ada gunanya. Bisa paham ini? Pada waktu kita connect, pada waktu kita panggil ya Bapa, semua yang tersedia itu jadi jatahmu. Amin. Banyak dari kita yang tidak ngerti itu. Makanya itu Bapak Ibu datang ke gereja tempat ini. Terima pengajaran yang benar, yang sehat. Kemudian bertumbuh di dalam kelompok sel yang ada ya kelompok sel ya. Bertumbuh dalam kelompok sel yang ada, itu membuat itu kita kuat. Datang ke gereja, engkau seperti saya katakan tadi, engkau tidak connect, ya tidak dapat apa-apa. Datang ke gereja, tapi engkau tidak ngerti pengajaran yang benar, ya tidak dapat apa-apa. Saya ngalami, suatu hari saya pergi ke sebuah restoran. Ada tulisan Mandarin di restoran itu. Saya tanya sama teman saya, tulisannya apa nih bro? Saya buta huruf dengan huruf Mandarin. Kemudian dia apa? Dia ambil handphone. Dia Google Lens. Muncul terjemahnya bahasa Indonesianya. Pernah ngalami? Saya lihat handphonenya itu. Sama handphone saya masih mahal handphone saya. Peristiwa itu loh. Nyentak di saya. Kalau kamu sudah tak kasih semua. Tapi kamu tidak paham. Maka kamu tidak bisa nikmati. Wih kaget saya waktu itu. Serius. Sama banyak dari kita seperti itu loh. Akhirnya ujungnya kita nyalain Tuhan loh. Tuhan itu disembuhno, aku tuh enggak. Tuhan itu diberkati kok aku enggak. Tuhan aku tuh hidupku sengsara terus tuh itu enggak. Ya Pak ya. Seringkali kita gitu loh. Benar kan? Tapi pada waktu kita tahu kita punya jatah yang sama. Asal kita terhubung. Siang hari ini ayo semuanya terhubung yuk. Amin. Kita dicintai tanpa syarat siapapun kita. Ayo terus maju yuk. Amin. Engkau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan. Engkau lihat pertolongan demi pertolongan. Engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Semakin ini saya semakin tahu tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Amin. Mujizat itu natur. Saya boleh bawa air itu di tempat ini. Saya taruh di teras hotel. Maka air itu akan tetap air. Tapi pada waktu saya bawa air yang sama, tetapi saya bawa ke mana ya, ke Kanada, atau saya bawa ke kota-kota yang dingin. Pada waktu saya cuma taruh di teras hotel, air ini bisa berubah enggak? Jadi es. Kenapa? Suasananya berubah. Sama. Sehingga Yesus berdoa seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Yang ada di surga harus ada di bumi. Di surga ada sakit. Di surga ada kemiskinan. Di surga ada air mata. Ada. Makanya saya suka lagu tadi. Pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Bukan semoga, pasti. Sama seperti air tadi. Kalau itu tak bawa di Kanada, apa semoga jadi es? Pasti jadi es.
Pasti pada waktu kita connect, datanglah yang di surga itu di bumi. Yang di surga itu datang di rumah tanggamu. Yang di surga itu datang di bisnismu. Yang di surga itu datang di keluargamu. Pasti datang. Amin. Tidak ada mustahil. Dokter boleh berkata apapun, tapi kebenaran tetap di atas segalanya. Kalimat saya yang terakhir, kita tidak menipu dengan realita, tetapi kebenaran harus di atas realita. Bapak Ibu hari ini masih mau, Pak aku masih sakit, oh Pak aku masih mengalami kekurangan. Oke, realitanya Bapak Ibu seperti itu hari ini. Tapi kebenarannya katakan apa? Engkau sehat, engkau sembuh, engkau diberkati, engkau ditolong Tuhan. Mau milih mana? Milih kenyataan atau milih kebenaran? Milih kenyataan atau kebenaran? Kebenaran. Jadi semuanya sehat, semuanya sembuh, semuanya diberkati. Jadi berkat buat kota ini, jadi berkat buat pulau ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri.